Selamat akhir pekan di edisi Pojok Santai Special Edition kali ini, karena di edisi kali ini Sabtu 14 Februari 2026 kita mengingatnya sebagai hari kasih sayang ya, atau Happy Valentine's Day. Namun merespon Pojok Santai minggu lalu ya soal KPK Gaspol OTT, bagaimanakah skor IPK kita? Ternyata sudah ada jawabannya beberapa hari terakhir. Di sekitar tanggal 10 Februari 2006 kemarin sudah ada rilisnya bahwa skor IPK kita di yang edisi 2025 turun menjadi dari 37 menjadi 34, turun 3 poin. Ntar, ini sesuai kodratnya Pojok Santai ya, kita membahas di pojokan namun dengan santai. Saya ngopi dulu, enaknya secangkir kopi di akhir pekan menikmati libur. Jadi kembali lagi edisi Valentine kali ini, namun kabarnya bukan special edition nih. Kabarnya agak sedikit mengecewakan ya. Kita turun lagi, skornya kembali ke 2014, skor 34, turun 3 poin. Ini let me show you something. Kita ada sedikit materi riset karena lebih enak berbicara jika kita mungkin memegang data ya. Oke, sebentar. Materi Pojok Santai kita, skor IPK RI tahun 2025 jeblok ke 34. Nostalgia 2014. Saya bilang nostalgia karena saat itu skor IPK kita juga 34 juga. Wait, share screen. Indeks korupsi kita di 2025 bahkan sama seperti Nepal, yang bisa dibilang negara kemarin ya rezimnya gagal kan, dikudeta, dijatuhkan, di demo di mana-mana. Nepal itu kan kemarin sempat ya, kalau perusahaan bangkrut lah, kekuasaan yang berjalannya digugat oleh masyarakatnya sendiri, rakyat Nepal sendiri. IPK Indonesia anjlok 3 poin dengan skor 34. Jadi ini saya ambil yang berimbang ya. Ini saya ambil CNN. Sama nanti ada juga dari medianya pemerintah, yaitu Antara. Saya selalu cantumkan sumber karena penting, saya rasa sumber ya, supaya kita nggak cuma nomor-nomor, jadi ada data dan fakta. Jadi skor IPK itu 0 itu artinya sangat korup, 100 itu perfect lah. Kalau bahasa Pojok Santai outstanding lah, menakjubkan, sangat bersih. Namun kita masih 34. Kita tuh selevel sama, bayangin, negara kayak Bosnia, Sierra Leone, Nepal. Bukan hal yang membanggakan. Nah, kalau Antara menyambut kabar ini dengan sikap yang lebih positifis point of view-nya. Skor IPK 34 adalah lonceng kebangkitan, bukan kematian. Luar biasa nih. Jadi mereka, ini menjadi momentum untuk membuktikan bahwa skor turun ini adalah semacam bounce back kita untuk naik lebih signifikan ya. Mudah-mudahan. Dan kita sepakat kritik adalah vitamin ya. Kita sangat sepakat. Kita menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi demokrasi dan transparansi demi kemajuan bangsa. Jadi kembali lagi tadi, sebenarnya Pojok Santai ini kan memang harusnya kita membahas isu publik dengan santai ya, bukan dengan senantiasa tegang apa negatif. Karena ada juga rekan seolah-olah mengingatkan Pojok Santai ini kok auranya aura oposan ya, auranya kritis gitu. Sebenarnya enggak juga, cuman kita senantiasa mengedepankan kepentingan publik dalam isu-isu Pojok Santai ini. Dan ini rekan kita Sadat belum bisa hadir, jadi saya solo podcast dulu. Saya dan Richard Petamu Bolon, Richard. Jadi ini sebenarnya merespon Pojok Santai kita minggu lalu ya. Bagaimanakah skor IPK? Terjawab sudah. Skor kita jeblok 3 poin ke 34. Ya
kita berharap nanti bisa lebih baik lagi lah kita ke depan dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, perdamaian dunia juga yang lagi banyak dibahas, Board of Peace, BOP. Kita tahu pekan lalu juga tokoh-tokoh kritis dipanggil oleh Pak Prabowo ya. Ada Pak mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Jenderal Bintang 3 Polri ya, Susno Duaji, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, ada Profesor Siti Zuhro juga, seorang ya saya bilang cendekiawan lah, kritis, pakar pada bidangnya. Ada juga Said Didu ya, yang mantan staf khusus Menteri BUMN. Kita juga tahu bulan lalu, setahu saya, mantan direktur utama KAI Pak Ignatius Jonan juga dipanggil ya ke istana oleh Pak Prabowo. Saya berharap mereka-mereka yang number one di bidang ini nanti diakomodir. Bukan diakomodir dalam bentuk jabatan, mereka dapat jabatan, tidak. Gagasan, aspirasi, pemikirannya diakomodir dalam bentuk kebijakan. Itu yang lebih penting. Bukan hanya sekedar merapat demi ada gula ada semut. Saya selalu mengatakan demikian, ada gula ada semut. Namun tidak sesederhana itu. Artinya mudah-mudahan kritik, masukan, aspirasi, unek-unek termasuk dari isu-isu di pojok santai ini bisa menerbitkan, menelurkan kebijakan publik yang baik di tingkat pusat maupun daerah ya, nanti di badan, di pos eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita juga berharap pojok santai ini nanti ada isu-isu yang diangkat sebagai good news, tidak serta-merta beritanya selalu yang terlalu kritis, oposan kepada pemerintah. Saya rasa enggak. Kalau memang ada yang bagus, kita akan sampaikan. Ini terkait IPK juga, korupsi. Saya melihat di timeline ada beberapa, baik di media mainstream maupun di media sosial. Ini beberapa masyarakat Jateng lagi mengeluh, mungkin menggugat juga lah, karena pajak yang kendaraan yang naik sekian persen ya, berbeda-beda, baik roda 2, roda 4. Padahal gaji mereka nggak naik. Nah, kita berharap juga nanti mungkin di periode yang berbeda kita bahas itu bersama rekan Sadat maupun rekan-rekan lain. Mereka mempertanyakan kok pajaknya naik sedemikian rupa gitu. Ini kan juga terkait ke IPK juga, biarpun jauh dari sentralnya ya, kan ada isu sentral di tengah, ada periperi. Periperi itu pinggir. Ada lagi yang mesonya yang tengah. Jadi ada sentral, meso, periperi gitu. Periperi ini agak jauh mungkin kalau dikaitkan IPK. Cuman ya saya rasa berkaitan. IPK itu terkait ke pelayanan publik. Masih terkait juga ke pajak penerimaan negara. Dalam hal ini di daerah Jawa Tengah. Kita berharap nanti pejabat di Jawa Tengah juga mulai dari kepala badan Kabapenda, baik gubernur, wakil gubernur atau sekda bisa memberikan pencerahan. Karena ini saya lihat gerakannya jadi agak masif nih. Mereka ada yang mengancam tidak bayar pajak, bahkan info dong kalau nanti ada razia, gue mau kabur, nggak mau bayar pajak. Nah, saya rasa itu juga nanti menghambat pembangunan di Jawa Tengah, karena pembangunan itu salah satu dasarnya adalah dari retribusi atau pendapatan asli daerah juga dikontribusi oleh pajak mobil, motor, pajak yang kendaraan komersil, operasional, kendaraan pribadi, semua pasti berpengaruh. Kita berharap juga daerah-daerah lain nanti tidak seperti ini ya, supaya mereka juga kalau mau menaikkan pajak tuh pakai pakai data gitu ya. Gitu. Oke, saya rasa cukup dulu edisi kita kali ini Pojok Santai. Ini sebenarnya merespon Pojok Santai minggu lalu ya, bagaimana kasus IPK sudah terjawab, pertanyaan yang sudah dijawab, dan ke depan juga Pojok Santai ini bisa lebih outstanding lagi lah. Nanti Pojok Santai punya semacam yel-yel atau jingle, Pojok Santainya lebih outstanding, lebih menakjubkan, lebih baik lagi dalam membahas isu-isu publik, menghasilkan pemikiran-pemikiran brilian sesuai bidang masing-masing. Dan pokoknya Pojok Santai outstanding. Kita tidak ingin juga bangsa ini terjerembab jauh seperti skor IPK, namun kita bisa meningkat lagi, lebih baik lagi dalam dunia pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, hingga perdamaian dunia.
Dan kita berharap juga tokoh-tokoh yang dipanggil minggu lalu ini bisa menghasilkan kebijakan yang konstruktif ya, dan didengar oleh para elit. Saya rasa demikian dulu pojok santai kita kali ini untuk edisi skor IPK kita yang jeblok 3 poin ya, ke 34. Kita berharap nanti kita tidak hanya ternostalgia saja di 2014, kita harus move on, maju. Kira-kira IPK kita bisa lebih meningkat lagi, baik skor 40, 45, 50 hingga kita disegani lagi di Asia Tenggara. Oh iya, sebagai informasi, apa sih dasarnya IPK? Kenapa itu? Apa sih skor IPK? Yang menilai itu dunia ya. Ada variabelnya banyak, ada World Economic Forum, World Justice Project, itu juga membahas pasti bagaimana kita menjalankan fungsi pers, jurnalistik, kebebasan berpendapat, berekspresi. Ini pasti hal-hal demikian dipantau dunia gitu. Jadi kita nggak bisa membohongi dunia juga, apalagi membayar supaya dapat skor tinggi. Saya rasa nggak bisa, karena menilai dunia. Gimana caranya mau dalam tanda kutip menyuap dunia tuh nggak bisa ya. Memang skornya apa adanya, kita turun. Kita harus terima dengan lapang dada, dan kiranya tadi sesuai sama POV-nya Antara ya. Ini sebagai pil pahit, momen kita bounce back turun dulu 34 untuk melaju ke skor yang lebih baik. Oke, saya rasa demikian dulu. Sampai jumpa, kita ketemu di pojok santai edisi berikutnya. Selamat berakhir pekan untuk kita semua di edisi Sabtu 14 Februari 2026 ini, edisi kasih sayang. Juga untuk rekan-rekan, saudara-saudara kita yang ingin dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Idul Fitri ya, Ramadan, kiranya lancar untuk puasanya dan bangsa kita bisa lebih bounce back lagi, lebih maju lagi dalam hal apapun. Ingat, semangat pojok santai adalah kita membahas isu-isu publik. Pojok itu kan artinya corner ya, membahas bukan dari tengah, dari pinggir, namun dengan santai dan bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang progresif dan konstruktif. Saya Richard pamit, dan pojok santai pamit. Ciao, sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye.